Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, para sahabat dan umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi dan menjaganya hingga hari kiamat nanti. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis pada bab ketiga, ya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan definisi, pengertian ataupun sesuatu yang berkaitan tentang sabar. Pada pertemuan kali ini, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembacaan hadis berikutnya, yaitu hadis ke-25. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi was-salatu nur was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yabdu fabai'un nafsahu fa sahabat Abu Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nama kunyah dari sahabat yang mulia ini adalah Abul Harith, atau maaf, Abu Malik, ya, Abu Malik. Abu Malik adalah kunyah dari sahabat ini. Nah, nama aslinya siapa? Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, dari Al-Ash'ari. Semoga Allah meridhoi beliau. Bahwasanya sahabat yang mulia ini berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan bagian dari al-iman, keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ucapan subhanallahi walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, itu kalimat itu memenuhi timbangan langit dan bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-salatu nur. Salat itu nur, cahaya. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Kemudian sabar adalah cahaya, dan Al-Qur'an itu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an sebagai penolong kita, atau Al-Qur'an menjadi musuh bagi kita. Setiap manusia pada hari
pada pagi harinya mereka semua ingin membebaskan dirinya atau malah membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan sebagian syarah dari syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena ini pembahasan sabar, maka kita akan ambil ya secara umum ya syarah dari hadis yang ini, kecuali nanti pada pembahasan berkaitan tentang as-sabr dia. Baik, kita bacakan bismillah. Qala muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. فذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله الحديث إلى قوله والصبر ضياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الصبر ضياء يعني أنه يضيء للإنسان. Di dalam hadis ini ya, poinnya itu ada pada kalimat as-sabru dia. Kenapa? Karena Imam Nawawi membahas membawakan hadis ini pada pembahasan bab sabar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, as-sabru dia maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ialah cahaya ya yang akan menerangi seseorang. Ya, sabar itu ya akan memberikan cahaya sebagai apa? Penerangan bagi seseorang. Seseorang yang apa? Bersabar tentunya. Baik. Seperti apakah manfaat atau fungsi cahaya bagi orang yang bersabar? Disebut oleh Syekh. Yudhi'u lahu 'indama tahattaluka adh-dhulumatu wa tashtaddu al-qurbatu. Cahaya itu akan menerangi seseorang tatkala kegelapan mulai menguasai dirinya, tatkala duka cita ya menunjukinya kepada jalan yang dimurkai oleh Allah, maka pada saat itu kita butuh cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sabara fa inna hadha sabra yakunu lahu dhiya'un yahdihi ilal haq. Tatkala seseorang bersabar, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah sehingga ia akan tersampaikan kepada jalan yang Allah ridhoi. ولهذا ذكر الله عز وجل أنه من جملة الأشياء التي يستعان بها فهو ضياء للإنسان في قلبه. Maka pada pembahasan ini ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita semua untuk bersabar. Kenapa? Karena bersabar itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Mana di antara kita yang gak pernah tertimpa duka cita? Siapa di antara kita yang tidak pernah terjerumus dalam kebingungan, kegalauan, sehingga pada waktu itu kita membutuhkan yang namanya cahaya supaya apa? Menuntun kita semua kepada jalan yang Allah ridhoi. Fadhiya'un lahu fi tariqihi wa manhajihi wa 'amalihi li'annahu kullama sara ila Allah azza wa jalla 'ala tariqi sabri fa inna Allah ta'ala yaziduhu hudan wa dhiya'an fi qalbihi wa yubsiruhu. Tatkala seseorang dia bersabar ya, dia mau menekuni sabar ya, kita tertimpa musibah tidak apa kemarin ciri-cirinya biar orang sabar itu yang mana ini? Nah, kita lihat dulu daftar ahlinya. Yusuf mana itu? Ayo, baik. Nyatat ya, pertemuan yang lalu ya. Ya, sebutkan. Sabar itu kriterianya apa saja kemarin? Mukaddimah kemarin. Mana catatannya?
lupa naruh atau nggak nyetel? Belum nyetel ya, Masya Allah. Tapi sempat menghafal ya, pernah nomor itu. Baik. Tapi hafalannya ikut berganti dengan dari. Baik, berikutnya Rian. Nah Rian, sudah kita bahas ya tentang pembahasan sabar ya. Seseorang ketika bersabar itu ada beberapa keadaan. Empat atau 10? Empat, ya Insya Allah. Ya, ini empat coba tadi. Sarwani, Mas Sarwani mana? Ayo, empat katanya. Betul apa salah? Empat keadaan. Kita sebutkan satu. Membenci, bersabar, itu bersyukur. Pertama, keadaan seseorang terkena terkena musibah. Benci dia. Kena musibah dia malah benci, nggak terima. Terus yang kedua, keadaan yang kedua, ada yang bersabar, sabar. Terus keadaan yang ketiga, ridho, malah ridho kena musibah dari Allah malah dia ridho. Keadaan yang keempat, bersyukur. Oh iya, ahsanta, jazakallahu khairan, Sarwani. Baik, seseorang yang bersabar, ya, dalam menghadapi musibah yang Allah tetapkan atas dirinya, maka Allah akan menambahkan petunjuk ya kepada hamba yang bersabar tersebut sehingga dia bisa melihat ujian itu berdasarkan dengan ilmu dalam mata hatinya. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-tuhur, ya, bersuci ya, tadi maknanya ya. At-tuhur di sini yakni bidzalika taharatul insan, seperti bersucinya seseorang ya. Tahara itu apa? Bersucinya seseorang dari najis, ya, bersuci dari najis. Ai syatrul iman, ai nisful iman. Syatrul itu maknanya nisful, separuh atau sebagian dari keimanan. Wa dzalika li'anna al-imana tasriyatun wa tahliyatun. Kenapa kok di sini disebutkan dalam sebuah hadis at-tuhuru syatrul iman, ya, bersuci itu merupakan bagian dari keimanan. Nah, ini bantahan dari seseorang yang mengatakan kebersihan itu bagian dari iman. Ya, bukan ya, tapi yang dimaksud adalah bersuci, bukan kebersihan ya. Berarti nggak boleh terjebak di usaha. Siapa yang benar nggak boleh? Boleh. Justru itu baik, gitu ya. Tapi yang disebut hadis at-tuhur syatrul iman itu bukanlah kebersihan pangkal dari keimanan. Nah, itu adalah sebagian orang. Yang disebutkan hadis adalah bersuci, ya, bersuci dari najis, ya, ataupun hadas. Baik, di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bersuci di sini ialah karena iman itu di dalamnya ada tashliyatun wa tahliyah, ada pembersihan dan ada menghiasi, ya. Jadi ada dua. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dalam kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nufus. 10 kaidah dalam kesucian jiwa. Salah satunya beliau menyebutkan di dalam tazkiyah nufus itu ada takhliyah wa tahliyah, membersihkan dan menghiasi. Dalam keimanan itu ada membersihkan, ada menghiasi. Maksudnya bagaimana? Yakni tabarru'an minasyirki wal fusuqi. Di dalam keimanan itu ada membersihkan. Maksudnya bagaimana? Seseorang itu membersihkan dari penyakit syirik dan kefasikan, maksiat. Ya, orang beriman itu wajibannya apa? Membersihkan hatinya dari penyakit kesyirikan dan kemunafikan, ya, dan kemaksiatan tadi. Tabarru'an minal musyrikin wal fusaqi bihasbi ma ma'ahum
rizqi fahuwa takhallud. Berlepas diri pula dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang kafirin. Nah, di sini ya. Ini namanya pembersihan. Ya. Dalam iman ada pembersihan, ada apa? Menghiasi tadi. Ada hiasan, ada pembersihan. Ini pembersihan ya, membersihkan apa? Sedangkan yang menghiasi, apa menghiasi? Kalau menghiasi berarti ya dia berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, bertutur kata yang baik, beramal soleh. Nah, itu sebagai hiasan orang yang beriman. Ada membersihkan, ya membersihkan dari penyakit tadi. Baik, kita langsung berpindah ucapan wa subhanallahi walhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ucapan tasbih dan tahmid nanti di hari kiamat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh beliau dalam bentuk amalan maupun berbentuk jasa. Jadi amalan itu ya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk jasa. Masya Allah ya. Bisa nggak itu Allah menjadikan amal soleh kita berubah menjadi sesuatu yang berjasa, bertumbuh? Sangat bisa sekali. Ustaz, ini nggak boleh berubah. Dan ini ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan, menerangkan di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, ya. Beliau menjelaskan bahwa amal soleh kita nanti di hari kiamat akan ditimbang. Nah, ditimbang itu dalam bentuk apa? Ada berupa ditimbang dalam bentuk suhuf, catatan. Ya, catatan amal soleh yang dicatat oleh para malaikat. Yang kedua, amal soleh itu akan dirubah oleh Allah menjadi sesuatu yang berbentuk. Ya, nggak tahu bentuk seperti apa, nggak tahu disebutkan. Intinya berjasa, ya, berbentuk tubuh, ya, jasa. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengkiaskan, ya, seperti halnya kematian. Kematian pada hari kiamat itu akan dirubah oleh Allah menjadi apa? Ada itu domba. Kemudian domba ini bukan domba hewan ya, hewan domba. Cuma dalam artian dia itu adalah kematian. Kematian dirubah, ya, wujudnya itu dinampakkan oleh Allah berbentuk domba. Akhirnya domba ini dihadapkan di antara penduduk langit, penduduk surga dan penduduk neraka. Akhirnya penduduk surga melihat, penduduk neraka juga melihat. Akhirnya kematian yang berbentuk kambing atau domba disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sambil seraya berfirman, wahai para penduduk surga, kekallah kalian semua di surga. Wahai para penduduk neraka, kekallah kalian di neraka. Hari ini kematian telah aku sembelih. Alias apa? Tidak ada kematian lagi setelah ini. Penduduk surga semakin senang, semakin girang. Penduduk neraka nangis darah. Na'udzubillahi, nggak ada kematian lagi soalnya. Baik. Ada kejadian yang lain bahwa amal soleh kita itu berbentuk wujud manusia. Contohnya apa? Contohnya ketika seseorang dimakamkan. Ketika kita semua dimakamkan di dalam alam barzakh, di alam kubur, tiba setelah didatangi malaikat Munkar wa Nakir, setelah itu selesai, kemudian Allah Subhanahu wa taala merubah amal kita masing-masing, ya, berbentuk manusia. Jika dia orang beriman, tiba di sana ada orang yang beraroma wangi datang di sampingnya saraya kita bertanya, kamu siapa? Man anta? Dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Berbentuk apa?
dirinya sendiri. Sedangkan orang kafir, orang munafik, orang musyrik, na'udzubillah min dzalik, tatkala Allah Subhanahu wa taala mendatangkan amalnya, bukan amal soleh tentunya, amal yang dahulu di dunia mereka kerjakan, Allah rubah menjadi seseorang yang tuli, kemudian tidak bisa melihat, seraya mengeluarkan arwah busuk sekali, seraya membawa tongkat palu dari besi yang mana dia ini memukulkan ke segala arah sehingga mengenai jasadnya sendiri. Di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan kita akan dirubah oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi nggak melulu catatan, ya, suhuf yang malaikat pencatat amal soleh, raqib atid, ya, nggak melulu seperti itu. Juga terkadang amal soleh kita akan dirubah menjadi sesuatu yang berjasad, bertubuh. Ya, maka ini semua akan ditimbang kelak di hari kiamat. Maka dari itu, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, ya, ma bainas samawati wal ardi. Ucapan tasbih dan tahmid itu memenuhi timbangan, ya, alias apa? Berat. Di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita bersabda yang artinya ada dua kalimat yang mana ringan di lidah kita. Dua kalimat ini ringan untuk kita lafazkan. Akan tetapi apa kata Nabi? Saqilatani fil mizan, berat di timbangan. Kemudian dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah, ya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu memenuhi timbangan, ya, pada hari kiamat nanti. Baik. Ini berkaitan tentang ucapan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Baik, pada pembahasan tasbih, ya, maha suci, ya. Tasbih itu maknanya tanzihullahi amma la yaliqu bihi. Tasbih, ucapan subhanallah, itu maknanya apa? Tanzihullah amma la yaliqu bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Mensucikan Allah dari perkara yang tidak layak disematkan untuk Allah. Itu makna subhanallah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, ya apa artinya? Nah, kalau kita nggak memahami, mendalami maknanya tuh kita nggak paham apa sih dimaksud subhanallah itu apa. Ternyata ucapan subhanallah itu maknanya luar biasa, ya, para jamaah rahimakumullah. Ialah apa? Mensucikan Allah dari perkara yang tidak layak jika Allah, ya, memiliki perkara tersebut. Dalam hal apa saja? Dalam nama-nama Allah, fi asma'ihi, dalam sifat-sifat yang Allah miliki, dalam segala perbuatan yang Allah kerjakan, kemudian dalam semua hukum-hukum yang Allah berikan. Kita mensucikan Allah dalam 4 perkara ini. Yang pertama dalam apa? Nama. Mensucikan Allah dalam namanya, asma'ihi, ya. Kemudian yang kedua, mensucikan Allah dalam sifatnya. Yang ketiga, mensucikan Allah dalam perbuatannya. Yang keempat, mensucikan Allah dalam hukum-hukum yang Allah tetapkan. Yang pertama, mensucikan Allah dalam namanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la tajidu fi asma'ihi isman yastamilu ala naqsin aw ala aibin. Kau tidak akan menjumpai, ya, salah satu yang Allah miliki nama tersebut, ya,
yang mengandung unsur aib ataupun naqsin, kekurangan. Jadi Allah nggak punya nama yang bersifat aib. Coba 99 Asmaul Husna. Pertanyaannya, nama Allah itu apakah terbatas cuma 99? Tidak terbatas. Asmaullah Al-Husna itu nggak terbatas cuma 99. Sebagian kaum muslimin, sebagian pencetak mushaf ditulis di cover. Tidak terbatas nama Allah itu. Baik. Kemudian Allah tidak punya nama yang memiliki aib. Dalilnya apa? Walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Tidak ada nama Allah yang tercela, itu tidak ada. Allah namanya Az-Zalim itu tidak ada. Allah zat yang maha zalim itu tidak ada, tidak mungkin, itu mustahil. Karena Allah berfirman walillahil asmaul husna. Berikutnya mensucikan Allah dalam sifatnya. Wala tajidu fi sifatihi sifatan tashtamilu ala aibin wala naqsin. Walihada qala Allah walillahil matsalul a'la. Di dalam sifat Allah tidak ada aib juga, seperti halnya di dalam namanya. Dalilnya adalah firman Allah walillahil matsalul a'la. Allah memiliki Allah memiliki perumpamaan yang mulia. Baik, selanjutnya tentang mensucikan Allah dalam af'al, segala perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam segala perbuatannya. Di sini Syekh mengatakan walahul kamalu al-munazzahu an kulli aibin fi af'alihi kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Hal yang menunjukkan perbuatan Allah itu enggak ada yang yang tidak bermanfaat. Setiap perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dalam keadaan laibin. Apa laibin? Bersenda gurau. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi itu bukan karena atas dasar senda gurau. Bukan, karena hikmah al-balighah, hikmah yang sangat dalam sekali. Begitu pula Allah menciptakan jin dan manusia itu tidak serta-merta begitu saja abasan, tidak sia-sia. Allah menciptakan jin dan manusia di dunia buat apa? Kita semua diciptakan di sini untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua menyembahku, beribadah kepadaku saja. Kemudian mensucikan Allah yang keempat dalam hal hukum-hukumnya. Kadzalika ahkamuhu la tajidu fiha aiban wala naqsan kama qala Allah alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dalam hukum Allah tidak ada yang namanya zalim, itu tidak ada. Ketidakadilan di dalam hukum syariat yang Allah tetapkan dalam syariat Islam tidak ada. Karena apa? Allah berfirman, bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Nah, bala. Jawabannya apa? Bala. Taib, ini pembahasan tentang tasbih tadi ya. Kita bertolak pada ucapan atau sabda Nabi as-sholatu nurun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam was-sholatu nurun. Salat itu apa? Bercahaya. Salat itu adalah cahaya. Fas-sholatu nurun lil abdi fi qalbihi. Salat akan menjadi cahaya bagi seorang hamba di dalam hatinya. Wa fi wajhihi, di dalam wajahnya, wa fi qabrihi, baik di dalam kuburannya, wa fi hasyrihi, maupun ketika dibangkitkan dirinya. Jadi seseorang yang melakukan sholat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang senantiasa menjaga sholatnya, dia akan mendapatkan cahaya di dalam hatinya.
Ya, tadi sudah disampaikan apa fungsi cahaya. Nah, untuk menerangi ya supaya dia tidak tersesat. Begitu pula orang yang melakukan sholat itu di wajahnya itu akan apa? Bercahaya. Orang yang menjaga sholatnya itu nampak di wajahnya. Ya, hal itu merupakan apa? Bukti, ya, tanda-tanda seseorang yang beriman. Dengan cara apa? Mengerjakan sholat. Taib, kita lanjutkan. Walihada tajidu aktsaron nasi nuran fil wujuh aktsaruhum sholatun wa akhsya'uhum fiha lillah. Oleh karena itu, engkau menjumpai kebanyakan orang yang wajahnya bercahaya itu karena apa? Sholat mereka itu khusyuk. Nah, jadi nggak sekedar sholat saja. Sholat yang seperti apa? Tumakninah atau tidak? Khusyukkah atau tidak? Ya, makanya ada orang ya enggak ketika sholat ya naudzubillah min dzalik, sholat rajin sholat tetapi wajahnya tetap gelap, bukan hitam, beda hitam sama gelap. Tidak ada aura cahaya di wajahnya. Lah kenapa? Sholatnya barangkali tidak tumakninah. Oh, dia terkenal sholat kok? Iya, meskipun terkenal ahli sholat, tapi kalau sholatnya tidak memenuhi syarat, maka ya enggak ngefek sholatnya. Padahal Allah berfirman, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Wah ya sholat, lalu sholat, rampung sholat, maksiat. Sholatnya enggak memberikan efek kepada orang yang melakukannya. Kalau sholat kita bagus, kalau sholat kita baik, pastilah kita akan merasakan seperti yang Allah firmankan tadi. Apa? Sholat kita berfungsi mencegah kita semua dari perbuatan keji dan mungkar. Ini introspeksi diri buat kita semua ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah ya alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan sholat, tapi kok maksiat juga jalan, perlu dikoreksi nih. Apanya? Sholatnya. Tidak mungkin Allah berdusta. Kata Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau ada orang sholat kok dia masih berbuat maksiat, jangan salahkan sholatnya. Ya usahlah rasa sholat kalau gitu. Tambah salah mana ini? Ya, yang diperbaiki adalah tata cara sholatnya. Bisa jadi dia tidak tumakninah, bisa jadi dia tidak ikhlas, bisa jadi dia tidak khusyuk, bisa jadi dia sholatnya tidak sesuai dengan contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik. Wa kadzalika takunu nuran lil insan fi qalbihi taftahu alaihi babal ma'rifati lillah. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yahfadh wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang artinya bahwasanya siapa saja yang menjaga, bukan pakai hafidho fiilnya, tapi apa? Hafadho. Ya, perhatikan mulai santai. Perbedaan antara hafidho sama hafadho, fa'ila sama fa'ala. Kalau hafidho, ketika dia sudah pernah menjaga, kalau nggak menjaga ya wis rampung, nggak apa-apa. Tapi kalau fiilnya hafadho, senantiasa menjaga. Oleh karena itu Allah berfirman, hafidhu ala sholati was sholatil wusta, bukan ihfadhu as-sholah. Tapi fiilnya apa? Hafidhu, senantiasa jagalah sholat kalian, bukan
lakukanlah sholat. Terkadang-kadang ya nggak apa-apa, bukan seperti itu. Tapi fiilnya apa? Hafadho, yang artinya barang siapa yang senantiasa menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Pada hari kiamat dia akan selamat. Dan barang siapa yang tidak senantiasa menjaga sholatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, dan tidak akan selamat di hari kiamat. Dan nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik ya. Orang yang tidak menjaga sholat. Tidak menjaga di sini itu bukan berarti tidak sholat ya. Tidak menjaga, tidak tumak nina sholatnya. Sholatnya tidak khusyuk. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ternyata orang yang sholat tapi nggak khusyuk berdosa apa enggak? Berdosa. Kalau nggak berdosa, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau mengancam orang yang tidak menjaga sholatnya? Ya, menjaga di sini adalah sholat dengan syarat-syarat yang sempurna. Taib. Kita masuk pembahasan as-sabru. Wa amma sabru faqala innahu diya'un. Sabar adalah cahaya. Ai fihi nurun. Lakin nurun ma'a hararatin kama qala Allah Ta'ala, huwa alladhi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Yang disebut dengan sabar itu adalah diya, bersinar ya, bukan cahaya ya. Diya itu apa? Sinar. Sabar itu adalah sinar itu. Yang disebutkan ialah cahaya yang diiringi dengan rasa panas. Maka yang namanya sinar matahari itu panas apa adem? Panas. Yang namanya cahaya rembulan itu adem apa panas? Adem. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dalam surah Yunus ayat 5, Allah berfirman yang artinya, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan rembulan bercahaya. Ya, makanya as-sabru diya, panas seperti panasnya matahari. Orang bersabar itu menjaga, ya, menahan diri dari panas. Gitu ya. Fadha'u la budda fihi min hararatin wa hakadha as-sabru. Maka sinar itu, ya, sinar matahari kan panas ya. Pasti panas. Begitu pula orang yang bersabar. Ya, orang yang bersabar dia sedang menahan dirinya dari rasa capek, dari rasa emosi, pengen bales. Itu kan. Kenapa? Di dalamnya masyaqqah kabirah, ya. Ujiannya besar orang sabar itu. Maka panas. Ya. Maka kalau sabar itu bersinar atau panas, kita betah, kita kuat atau tidak menggenggam panas ini. Kalau enggak kuat, ya ora sabar. Makanya sabar ki abot apa enteng? Berat. Contoh kalau kita dijemur pas panas terik matahari jam 11:30, ya, tidak ada naungan di luar lapangan misalnya, dijemur kayak gitu, kuat-kuatan, panas itu, sabar. Itulah orang bersabar yang tidak mengeluh atas gangguan apa yang Allah tetapkan. Taib. Wa qauluhu as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu adalah apa? Bukti. Ya, di sini kita tahu semua ya, para jamaah, orang yang bersedekah itu mereka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Bukti. Enggak semua orang itu ya bisa melakukannya. Kenapa? Karena orang itu cinta dengan harta. Seperti firman Allah, bal tuhibbunal mala hubban jamma. Bahkan kalian, kata Allah, para manusia suka dengan harta yang sangat kecintaannya. Ya.
Ini membuktikan apa? Jiwa manusia itu syahih. Syahih itu adalah pelit. Ketika kotak infak dikelilingkan, dompetnya ada duit. Enak duitnya lah. Orang di dompet Ustaz, enggak perlu dompet, sekarang langsung masuk kantong aja, enggak repot-repot. Abangan, bukan abangan partai ya, duit abangan, duit biru, duit hijau. Masya Allah ya. Orang perlu dompet zaman saiki. Orang perlu ATM-an, langsung cash. Ya, orang perlu dompet, orang perlu ATM, langsung nih kantongnya duit-duit. Ya, Masya Allah ya. Taib. Jadi ketika seseorang sedang bersedekah, ya, maka saat ini dia sedang diuji. Jujur apa tidak dia? Berani apa tidak dia mengeluarkan, mengurangi sedikit harta, dalam tanda petik mengurangi ya. Karena kata Nabi SAW, gimana hadisnya? Mana qasat sodakotun min malin. Sesungguhnya harta yang dikeluarkan, yang diinfakkan untuk sedekah tidak berkurang. Loh Ustaz, berkurang gimana Ustaz? 1 kurangi 1 0 saya belajarnya dulu. Dari TK, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, profesor, ya, marbot. Masya Allah, marbot juga lebih tinggi dari profesor. Karena kenapa? Ada profesor yang tahu masjid orang di masjid. Profesor orang sekolah PAUD di masjid. Marbot maksudnya. Ya. Baik. Jadi sampai mana kita tadi ya, Ikhwan? Hilang. Bukti ya. Bukti bahwasanya ketika kita disuruh infak ya tadi ya, bahwasanya infak itu tidak mengurangi harta. Ya, infak di jalan Allah itu sejatinya tidak mengurangi harta. Ya, ketika kita dihadapkan hadis seperti ini, ilmu matematika kita diundur ke desain. Ustaz, mosok Ustaz 5.000 DT, mosok disedekahkan infak ya untuk kabeh. Saya mau jajan apa setelah ini? Ini kan batasan akal kita. Akal kita yang terbatas seperti itu. Sedangkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mana qasat sedekatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Ya, ini contoh realita sajalah. Orang yang rajin bayar zakat. Zakat mal terutama. Ada yang rajin bayar zakat mal di sini? Ada? Enggak usah, saya rajin menerima zakat, bukan mengeluarkan zakat. Ya, karena orang kaya itu sulit ya. Orang kaya yang ikut ngaji itu sulit. Kenapa? Sibuknya mereka, wah, gelimang harta nih dunia. Apakah itu kebaikan dari Allah buat mereka? Ataukah itu merupakan ujian bagi mereka? Ujian. Bersyukur apa enggak dengan nikmat yang Allah berikan? Mampu bersyukur apa enggak? Kalau enggak mampu, harta itu akan menjerumuskan orang dalam perbuatan maksiat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Taib, fanas'alullaha an yaj'alahu lana wa lakum hujjatan nahtadi bihi fid dunya wal akhirah innahu jawadun karim. Taib, ini pembahasan bahwasanya sabar itu adalah apa? Sinar. Yang namanya sinar matahari itu panas. Begitu pula sabar. Maka orang yang bersabar itu harus kuat menahan panasnya ujian yang ada. Harus mampu menahan dari membalas. Ya. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan diri kita ya, menjadi hambanya yang bersabar dalam melakukan ketaatan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maupun bersabar untuk meninggalkan maksiat ataupun bersabar ingin mencoba perbuatan maksiat ya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan. Kita
cukupkan pembahasan pertemuan hari ini dari hadis yang ke-25 terlebih dahulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya hadis setelahnya. Biidznillah taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.